Senang lagi deh hari ini ketemu sama Om Andreas. Ada Kak Cia, Kak Budi, Kak Sini dan Kak Ivan. Dan masih banyak lagi kakak-kakak di sana. Halo semuanya. Kak Cia, hari ini kita mau senang-senang ya. Karena kita mau beribadah. Beribadah juga harus bersuka cita. Nah, Kak Cia kita sapa-sapa dulu teman-teman yang ada di rumah, boleh ya? Di sana Om, ada Tio, ada Diego, Iya. ada Kenzo. Oke, ada juga itu Romeo dan Elena, Jaden dan Ciara, ada Faith, ada Jefferson. Selamat beribadah semuanya. Siap untuk beribadah? Siap dong. Iya, semuanya bangkit berdiri. Ada yang lupa kayaknya nih Kak. Apa itu? Hah? 3M, jangan lupa dong 3M ini. benar. Apa itu Kak? Harus memakai Masker. masker, juga mencuci tangan dan tetap menjaga jarak supaya kita tetap sehat ya Kak. Sehat. Yuk kita siap untuk beribadah. Semuanya bangkit berdiri, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami boleh datang beribadah walaupun secara online, tapi kami bersuka cita karena Tuhan ada bersama-sama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan pimpin ibadah kami mulai awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami siap untuk beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kak Zia, kita mau main-main dulu Kak Zia ya. Oke. Lagu ini adalah lagu Haleluya Puji Tuhan. Yang merasa cowok kalau Haleluya harus jongkok. Ya, tapi kalau puji Tuhan cowoknya berdiri tapi ceweknya yang jongkok. Siap ya? Yuk kita sama-sama memuji Tuhan. Semuanya tepuk tangan ya. Semuanya siap yang cowok, ayo. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Sekali lagi. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ya semuanya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Semuanya yang memuji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Semuanya sama-sama berdiri ya. Yuk tepuk tangan di atas kepala yuk. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji. Sekali lagi. Puji Tuhan. Yeay. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive.
bangkit dan hidup Kak Zia. Amin. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan semuanya, jangan pernah lelah untuk melayani Tuhan. Semuanya berdiri tetap ya. Haleluya, jangan pernah lelah. Amin. Yeah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, Yang mengajar dan menopang. tiada lelah Bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segala. Sekali lagi jangan lelah. jangan lelah Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan pernah lelah untuk melayani Tuhan. Amin. Yes. jangan lelah Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. tiada lelah Bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segala. Ratakan tanah, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Yes, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah, ya semuanya tepuk tangan yuk. Timbunlah tanah yang berlubang yes, menjadi siap dibangun yes. di atas dasar Amin. iman. Ratakan tanah bergelombang, Timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar ya. iman. Haleluya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Amin. Amin. Yes, haleluya. Puji Tuhan. Halo anak-anak semuanya.
Apa kabar kalian hari ini? Puji Tuhan, selamat datang di Gereja Anak Elohim. Om percaya kalian semua bersuka cita, senang karena kita semuanya bisa beribadah bersama-sama, berbakti, memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Dan sudah siap untuk ini? Oke, yuk siapkan Bible kalian, kita akan serukan bersama-sama ya. Oke, siap? 1, 2, 3. I love my Bible and pray. Yeay, puji Tuhan. Dan ayat kita minggu ini ada di dalam 2 Samuel 22 ayat yang ke-47. Om Petrus akan bacakan buat kalian. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan tinggikanlah kiranya Allah gunung batu keselamatanku. Amin. Adik-adik semuanya, Yesus kita, Tuhan yang hidup. Kita dapat berlindung kepadanya setiap saat. Apapun keadaanmu, apapun posisimu saat ini, serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Karena kita mempunyai Tuhan Allah yang hidup. Puji Tuhan, haleluya. Halo anak-anak terkasih, apa kabar? Tante senang loh bisa menyapa kalian. Anak-anak selalu bersuka cita kan? Yuk kita mau baca ayat di dalam firman Tuhan 1 Tawari 16 ayat 34. Ayo yang bawa Alkitabnya kita buka di dalam 1 Tawari 16 ayat 34. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Anak-anak, kasih setia Tuhan kita rasakan ketika Tuhan beserta kita, baik dalam suka maupun dalam duka. Anak-anak, kita juga mendapat pertolongan, penghiburan yang daripada Tuhan atas kasih setia Tuhan. Tetapi kita juga harus setia kepada Tuhan dengan percaya bahwa Tuhan adalah Allah satu-satunya yang kita sembah dan kita takut kepada Tuhan sesuai dengan firman-Nya. Ayat ini mengatakan bahwa kasih setia Tuhan selama-lamanya. Bagi kita juga kita harus setia seumur hidup kita selama-lamanya. Ketika kita setia, kita percaya kita akan merasakan selalu kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Mari kita mau memberi sebagai salah satu ucapan syukur kita. Sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih buat kasih setia Tuhan yang besar di dalam hidup kami. Kami mau belajar untuk selalu setia kepada Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberi sebagai ucapan syukur kami dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak bisa memberi lewat yang seperti biasanya di bawah ini, dan kita minggu depan akan tetap ibadah online. Anak-anak selalu setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tadi kita sudah melompat memuji Tuhan. Sekarang kita mau siapkan hati kita yang terbaik. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Kita mau katakan kepada Tuhan bahwa kita mencintai Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita mau senangkan hatinya selalu. Amin. Amin. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu baik di dalam
raja di atas segala raja. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak, amin, ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja. Sekali lagi katakan, sebab Tuhan yang layak, amin. Semua angkat tangannya. Terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Semua lipat tangan, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan kami, anak-anak Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami mau dengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami mendengar dengan telinga yang baik, dengan hati yang baik, sehingga firman Tuhan boleh kami mengerti. Bahkan anak-anak-Mu Tuhan boleh menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman Tuhan. Memberkati kakak yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Tuhan yang urapi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Halo anak-anak Sunday Gang yang bersuka cita pada pagi hari ini, boleh lambaikan tangannya. Wow, kita semua bersuka cita kalau kemarin kita sudah merayakan Paskah, hari kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita juga mau bersuka cita, kita mau bersorak-sorai lewat firman Tuhan. Nah, masih bersambung dengan firman Tuhan yang kemarin tentang kebangkitan Tuhan Yesus, di mana waktu Yesus bangkit, Yesus juga mau menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Bukan cuma 1-2 orang, tapi semua muridnya. Nah, hari ini kita mau lihat tentang satu cerita di mana Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Ada 2 muridnya di dalam perjalanannya menuju ke Emmaus. Yuk kita mau melihat ayat firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-32. Sekali lagi, Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-22. Ceritanya seperti ini. Di mana Yesus dia mau menampakkan diri kepada murid-muridnya, membuktikan bahwa aku sudah hidup, aku sudah bangkit, aku sudah memberikan kemenangan kepada kalian. Nah, pada suatu hari kedua murid ini akan mengadakan perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus. Kalian tahu perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus itu firman Tuhan mencatat
kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Waktu Tante Feni baca artikel, 7 mil itu kalau kita tempuh bisa 2 jam loh perjalanan. Wow, dan mereka menuju ke Emmaus. Di tengah perjalanan kedua murid ini mereka bercakap-cakap tentang sesuatu yang telah terjadi, sesuatu yang lagi viral waktu itu. Apa ya sesuatu yang lagi viral waktu itu? Yaitu apa? Tentang kuburnya Yesus kosong, di mana Yesus sudah dibangkitkan. Sementara mereka berjalan, mereka bercakap-cakap, kedua murid ini bercakap-cakap. Saat mereka bercakap-cakap, Yesus sendiri mendekati mereka. Dan apa? Dan berjalan bersama-sama dengan mereka. Tapi kalian tahu apa yang terjadi? Mereka loh murid Tuhan Yesus. Mereka sudah lama dengan Tuhan Yesus. Pastinya mereka kenal Tuhan Yesus. Tapi apa yang terjadi hari itu? Di perjalanan ke Emmaus, firman Tuhan berkata di ayatnya yang ke-16, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Wow. Padahal mereka loh muridnya Yesus. Tapi waktu Yesus ada saat itu berjalan bersama mereka, firman Tuhan bilang ada yang menghalangi mata mereka sehingga apa? Mereka tidak dapat mengenal Yesus. Dan firman Tuhan berkata, Yesus sendiri berkata kepada mereka, apa yang sedang kalian percakapkan dalam perjalanan? Maka mereka berhenti dengan muka yang apa? Muram, muka yang sedih, tidak ada pengharapan. Kenapa mereka seperti itu? Maka karena mereka merasa sedih, mereka merasa takut. Yesus yang mereka harapkan, Yesus yang sanggup menolong mereka sudah tidak ada. Mereka sedih. Sehingga apa? Itulah yang menghalangi mereka sehingga mereka tidak melihat dan mengenal Yesus. Sampai salah satu dari murid ini namanya Kleopas berkata, "Kamu itu siapa sih? Apakah kamu salah satu orang dari Yerusalem yang enggak tahu tentang kabar kebangkitan daripada Yesus?" Dan terus Yesus bertanya, "Loh, beritanya apa sih?" Dan kedua murid ini bercerita tentang apa yang sedang terjadi. Bercerita tentang Yesus yang maha kuasa. Bercerita tentang Yesus yang luar biasa. Tetapi apa? Tetapi dia ditangkap, dia disalib, bahkan dia dikuburkan. Dan Yesus itu yang ditangkap sama imam-imam waktu itu, dia bangkit. Itu yang mereka ceritakan kepada Yesus. Dan mereka berkata, ada para perempuan-perempuan mereka datang ke kuburan. Mereka bilang, ketika mereka sampai di sana, kubur itu sudah kosong. Dan mereka memberitakan kepada murid-murid yang lain bahwa di kubur itu sudah kosong. Yesus sudah tidak ada, Yesus sudah bangkit. Tetapi Yesus katakan apa kepada kedua murid itu? Kamu itu bodoh, kamu itu masa enggak tahu sih apa cerita-cerita daripada nabi-nabi yang sudah difirmankan oleh para nabi? Wow, apa yang harus kita ambil dari cerita ini? Yuk adik-adik semua yang ada di rumah, jangan sampai mata kita kehalang sama yang namanya kesedihan, yang namanya ketakutan. Di perjalanan itu sepi, dari Yerusalem ke Emmaus itu sepi. Mungkin hari-hari ini aktivitas kita mungkin tidak sama seperti dulu. Kita ke gereja mungkin gak seperti dulu. Tetapi Tante Feni mau mengajak sama kalian, jangan lupa harus tetap banyak berdoa dan membaca firman. Jangan sampai sama seperti Yesus berkata, kamu itu orang bodoh. Kamu itu sudah dengar firman daripada nabi-nabi, tapi kamu gak percaya tentang kebangkitan Yesus. Oleh karena itu mari kita mau tetap love Bible. Kita mau tetap setia beribadah kepada Tuhan. Sekalipun mungkin keadaan di sekeliling kita sepi. Gak ada orang yang lihat deh, aku di rumah sendiri. Ibadah kita cuman asal-asalan. Kita tidak akan pernah mengenal Tuhan kita. Jangan sampai keadaan di sekeliling kita membuat kita
lupa sama Tuhan kita, lupa sama yang memberi berkat, lupa sama yang memberikan kepada kita kesehatan. Sama seperti dua murid ini, mereka lupa siapa Yesus itu. Mereka tidak mengenal siapa Yesus. Mata mereka tertutup, mata mereka ada yang menghalangi. Bahkan mereka lupa akan firman Tuhan. Tante Feni mau mengajak buat kalian semua, kita semua, jangan lupa kita mau tetap love Bible. Bahkan di dalam perjalanan mereka ke Emmaus, setelah mereka hampir tiba di Emmaus, seolah-olah Yesus ini ingin melanjutkan perjalanannya. Tetapi kedua murid ini karena mungkin sudah tahu, wah ini kayaknya bukan orang biasa deh, gitu ya. Mereka menahan Yesus, mereka mendesak Yesus, tinggal aja di sini, nggak usah melanjutkan perjalanan, di sini aja, di sini aja. Dan kalian tahu, Yesus mengikuti mereka dan Yesus tinggal bersama dengan mereka sampai ada perjamuan yang terjadi di sana. Ketika itu terjadi, kalian tahu, firman Tuhan di sana berkata, terbukalah mata mereka. Wah, ini loh Yesus. Wow, kalian boleh baca itu di Lukas pasal 24. Kalian boleh baca itu di dalam Lukas pasal 24 ayat 30. Firman Tuhan berkata, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Wow, kalau mereka gak memaksa Yesus untuk tinggal, mereka tidak akan pernah tahu orang yang berjalan bersama dengan mereka adalah Yesus. Mereka sudah tinggalkan Yerusalem, mereka mau pergi dengan kesedihan mereka mau pergi ke Emmaus. Tetapi ketika mereka mengundang Yesus kembali, ketika mereka bersekutu kembali dengan Yesus, mata mereka terbuka. Mereka terbuka dan mereka mengenal siapa Yesus. Dan apalagi yang terjadi pada saat itu. Dan hati mereka menyala-nyala, roh mereka menyala-nyala untuk apa? Untuk kembali lagi ke Yerusalem. Karena di Yerusalem, di sana ada berkat Tuhan. Jangan pernah tinggalkan persekutuanmu dengan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan ibadahmu, sekalipun hanya ibadah online. Karena apa? Lewat ibadah-ibadah kita akan semakin mengenal Yesus. Kita gak lupa loh sama Yesus kalau kita beribadah. Kita baca firman, kita gak akan lupa seperti dua murid tadi. Mata mereka dihalangi oleh kesedihan, mata mereka dihalangi oleh ketakutan. Oleh karena itu, yuk Tante Feni mau mengajak kepada kita semua, kepada semua yang menonton ini, yuk jangan pernah tinggalkan jam ibadahmu. Yuk bangun persekutuan terus dengan Tuhan lewat doa, lewat baca firman, dan kita akan melihat roh kita akan terus menyala, roh kita akan terus menyala, dan berkat Tuhan akan ada buat kita. Yuk kita mau lihat ayat hafalan kita pada pagi hari ini. Tante Feni ambil di dalam Ibrani pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-25a. Ibrani pasal 10 ayat 25a, firman Tuhan berbunyi demikian. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Jangan lupa ayatnya dihafal dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebab Kau layak,
Tuhan Yesus. Kami telah menikmati hadirat Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan yang disenangkan. Kami mau katakan, Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan, amin. Sampai jumpa minggu depan. Nah, barusan firman yang kita dengar menceritakan bagaimana dua murid Yesus meminta Yesus untuk tinggal, bahkan mendesak Yesus untuk tinggal. Itu yang mesti kita tiru. Kita mesti minta Yesus itu masuk dalam hidup kita, ada terus dan tinggal bersama kita. Jangan pernah membiarkan Yesus pergi dari hidupmu, ya. Dan mungkin ada dari kalian yang belum pernah mendengar kisah tentang Yesus. Tahukah kalian, Yesus itu datang untuk menyelamatkan kita, mengasihi kita, dan Dia sangat ingin menjadi sahabat setiap kita, dan Dia bisa bawa masuk kita ke surga, enggak pernah meninggalkan kita. Kita cuma perlu menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, meminta ampun atas dosa kita, karena Dia bisa mengampuni dosa kita. Yuk, kalau kalian mau menerima Dia sebagai Yesus Tuhan Juru Selamat, ikuti Teda berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus sudah datang ke dunia untuk kami, untuk aku. Hari ini aku memutuskan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidupku. Masuk dalam hatiku, tinggal dalam hidupku. Ampuni semua dosaku. Aku mau mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan tidak akan melepas Engkau selamanya. Terima kasih, dalam nama Yesus aku sudah berdoa mengucap syukur. Dan hamba berdoa buat anak-anak semuanya Tuhan yang melihat ini, yang mengikuti online ini. Memberkati hidup mereka. Jadikan mereka anak-anak yang luar biasa. Mereka adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Dan mereka adalah anak-anak yang mau Tuhan tetap ada dalam hidup mereka. Hamba berdoa berkat-Mu turun atas mereka. Dan biarlah Tuhan atas setiap rumah tangga berkat surga menjadi bagian dari mereka. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata, amin. Dan selamat datang buat kamu yang baru menerima Yesus. Kamu bisa menghubungi hotline yang ada di sini, atau siapapun kamu, anak Elohim juga, grup Sunday Gang, silakan ngecek di hotline kita, WhatsApp di hotline kita, dan kita punya Instagram loh. Ayo di like, di follow. Oke, sampai ketemu.